Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nursansia Jamhuri dan di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah bahan bangunan dengan judul beton non konvensional, yaitu yang akan saya presentasikan itu adalah reaktif powder concrete atau RPC. Dan saya di sini bersama rekan saya Pak Stanislaus Pisardi Lozaren dengan nomor standbook F11 223007 dan saya sendiri Nursansia Jamhuri F11 22 3020. Untuk kelompok 1 sebelumnya telah membawa materi tentang bahan bangunan modern seperti yang bata ringan, terus material pengganti semen yaitu fly ash, dan untuk materi ketiga yaitu beton non konvensional dengan bahan bangunan reaktif powder concrete. Ya, jadi 2 minggu sebelumnya telah dibawakan materi oleh teman dari kelompok 3 dan kelompok 2 yaitu self compacting concrete dan geopolymer dan alkali activated slag concrete. Jadi untuk minggu ketiga ini kami selaku kelompok 1 ingin memperkenalkan tentang reactive powder concrete. Jadi semoga teman-teman bisa santai untuk mendengarkan tentang materi kami pada kali ini. Untuk teman-teman silakan menikmati video tentang penjelasan dari reactive powder concrete yang akan kami sampaikan secara lebih ringan. Jadi semoga teman-teman bisa memahami lebih dalam tentang materi untuk materi reactive powder concrete ini. Terima kasih. Jadi untuk beton non konvensional ini ada 3 yang akan kita kenal. Ada 4 yang kita kenal. Yang pertama itu self compacting concrete, terus ada geopolymer dan alkali activated slag concrete, terus ada reactive powder concrete dan 3D printed concrete. Nah, nanti itu akan kita bahas semua di diskusi berikutnya. Jadi saya akan memperkenalkan materi yang lebih rinci mengenai reactive powder concrete. Jadi saya akan sedikit langsung kepada intinya ya teman-teman. Maaf agak sedikit canggung. Jadi saya ingin langsung ke pengertian dari reactive powder concrete atau RPC. Ini adalah jenis beton baru yang memiliki kuat tekan ultra tinggi. Komponen penyusun beton bubuk reaktif adalah bubuk yang sangat halus dan memiliki kandungan silika tinggi. Jadi hal ini bertujuan untuk menyempurnakan reaksi yang terjadi pada beton dan meningkatkan homogenitas beton. Untuk beton bubuk reaktif terdiri dari semen, silika foam, pasir kuarsa, super plastic sizer, dan ditambah serat baja yang meningkatkan ductilitas sehingga kuat tekan betonnya mampu mencapai 800 MPa. Jadi ini ada ya teman-teman. Jadi selanjutnya saya ingin menceritakan tentang sejarah dari reactive powder concrete atau RPC. Jadi RPC ini merupakan varian baru dari beton mutu ultra tinggi atau ultra high strength concrete yang diperkenalkan kepada umum pertama kali pada tahun 1994. Beton modern ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan beton konvensional atau normal concrete atau beton kinerja tinggi high performance concrete. Jadi penelitian tentang RPC ini di Indonesia masih baru ya, sekitar 14 tahun lalu pada tahun 2009. Jadi untuk di Indonesia itu masih sangat terbatas dengan sumber silika berasal dari silika foam itu dikembangkan pada tahun 2009. Terus sebagai bagian dari berbagai penelitian lanjutan tentang RPC, hasil akhir dari riset ini diharapkan untuk dapat menghasilkan RPC yang benar-benar sesuai dengan karakteristik material di Indonesia. Untuk sumber silika yang digunakan berasal dari limbah bahan organik sehingga dapat menekan biaya produksi dan menghasilkan green concrete yang dapat mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan. Jadi itu mungkin dari sejarah RPC, yaitu dikembangkan di Indonesia pada tahun 2009, tapi awalnya itu tahun 1994. Ya,
jadi teman-teman, dari ketujuh komponen untuk beton RPC ini, yang pertama itu ada semen. Ya, semen itu dia dengan ordinary Portland semen dengan ukuran partikel 1 sampai 100 microns. Terus semen berfungsi sebagai pengikat material dan juga sebagai material proses hidrasi. Jadi proses hidrasi utama beton. Jadi komponen dari RPC ini terdiri dari semen yang berfungsi untuk sebagai pengikat. Terus untuk maksimum persentase dari mineral utama untuk membuat RPC seperti pada tabel di samping. Jadi nanti teman-teman saya akan memperlihatkan tabel yang kenapa kita harus menggunakan material semen seperti itu. Selanjutnya pasir. Jadi untuk komponen dalam RPC itu ada pasir alam, sungai atau pasir hasil crusher dengan ukuran partikel 150 sampai 600 mikron yang sangat direkomendasikan dan memiliki tingkat kekerasan yang baik. Untuk pada komposisi RPC, ukuran pasir adalah material yang memiliki butiran yang besar, fungsinya untuk memberikan kekuatan pada campuran beton. Jadi untuk komponen untuk pasir itu dia juga sangat dirincikan ya teman-teman. Dia harus ukurannya sekian dengan tujuannya seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada bahan silika foam. Jadi silika foam ini berfungsi atau saya jelaskan kembali ya, silika foam adalah material yang dihasilkan dari sisa produksi silikon yang bersifat pozolan. Untuk partikelnya itu dia berukuran antara 0,1 sampai 1 mikron. Ya, fungsinya sebagai filler pada lubang-lubang kecil dan meningkatkan kelecakan beton. Selain itu juga berfungsi sebagai penghasil hidrasi sekunder pada beton. Jadi sudah 3 ya komponen dari RPC. Selanjutnya quartz powder. Jadi quartz powder ini atau bubuk kuarsa dia itu berbentuk kristal dan ukuran partikelnya itu 5 sampai 25 mikron. Untuk fungsi utama dari penggunaan kuarsa adalah memberikan ketahanan maksimum pada beton terhadap panas. Jadi dia memberikan memberikan maksimum ketahanan beton terhadap panas. Jadi ada fungsinya ketika terjadi proses curing. Untuk kelima yaitu steel fibers, yaitu serat baja dengan panjang itu 13 sampai 25 mm dan diameter 0,15 sampai 0,20 mm. Jadi ini fungsi dari steel fiber ini untuk meningkatkan duktilitas pada beton. Nanti saya akan jelaskan secara apa maksud dari duktilitas pada beton. Terus untuk bahan selanjutnya atau yang terakhir yaitu super plasticizer. Jadi polycrylate yang digunakan sebagai super plasticizer pada RPC. Fungsi utama dari bahan ini yaitu untuk menurunkan rasio air semen dan juga untuk meningkatkan kelecakan pada beton. Jadi untuk membantu terhidrasinya beton RPC. Oke. Ya, jadi ini teman-teman ada contoh yang akan saya perlihatkan, yaitu contoh dari job mix desain RPC dari peneliti terdahulu. Jadi ini tabelnya. Jadi ada komposisi material RPC. Ini ada Portland semen, terus silica foam, quartz sand, cruciate quartz, glass sand. Nah, jadi ini komponen-komponennya teman-teman. Jadi bisa kita lihat sendiri bahwa sebelumnya pernah diteliti. Ini tahun berapa ya? Nanti ini ada dari Richard and Churezai dari 95, terus ada Matt dan Moran File ada 99 dari tahun 99. Ada juga Hubble et al yang pada tahun 2006.
meneliti RPC. Terus ada Lewis dari 2010, Tam dari 2012, dan sudah itu ya, terakhir 2012 oleh Tam. Jadi ini dia punya komponen yang teliti dari campuran dari RPC. Saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan dari RPC. Kekurangan dari RPC ini, kelebihan dari RPC, dia berpotensi bersaing dengan struktur baja. Jadi untuk saingan dari RPC ini nanti mungkin agak sedikit ada penjelasan kenapa bisa dia bersaing dengan struktur baja. Terus karena terdiri dari agregat yang halus sehingga membuat RPC menjadi sangat padat dan tidak tembus oleh gas dan cairan. Selain itu, kelebihan dari RPC yaitu mampu mengurangi beban mati pada struktur karena memiliki kapasitas geser yang lebih tinggi seiring dengan kekuatan yang unggul dan memiliki resistensi terhadap gaya gempa yang besar. Ini kayaknya cocok untuk digunakan di Kota Palu yang sebelumnya sebagai kota pasca bencana. Kekurangan dari RPC ini, kelebihan dari RPC, selain ada kelebihan, tentu juga ada kekurangan. Jadi kekurangan dari RPC ini seperti material yang digunakan untuk membuat RPC cukup mahal. Jadi bahan-bahan yang untuk membuat beton RPC seperti yang 7 komponen tadi mungkin agak sedikit mahal dari beton konvensional pada umumnya yang kita gunakan. Selanjutnya itu optimalisasi mineral utama pada beton RPC dapat meningkatkan biaya pada beton. Jadi mungkin harga dari biaya beton sesuai harga analisanya, karena bahannya juga berbeda dengan beton konvensional, mungkin harganya juga pasti akan lebih tinggi. Bukan mungkin ya, tapi memang pasti harganya akan lebih tinggi daripada beton konvensional. Terus untuk karakteristik dari RPC pada jangka panjang belum dapat diketahui sebab masih dalam tahap pengembangan. Jadi untuk RPC yang seperti saya ceritakan tadi bahwa sejarahnya itu tahun 99 dan dikembangkan di Indonesia pada tahun 2009. Jadi mungkin masih cukup terlalu baru ya di Indonesia, 14 tahun yang lalu. Dan belum ada standar atau pedoman resmi dalam pembuatan job mix desain RPC. Jadi nanti oke, lanjut ke beberapa contoh konstruksi menggunakan RPC. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah gambar yang pertama, yaitu sidewalk system of above show bright is controlled using RPC. Ya ini kereta listrik ya kayaknya ini. Jadi sudah menggunakan bahan dari RPC. Terus ada juga Sherbrooke Bright. Dan yang ini yang terakhir ya, jadi dia sudah sangat digunakan di beberapa bangunan struktur, contohnya jembatan. Jadi mungkin teman-teman itu kelebihan, kekurangan. Jadi sekian dan terima kasih presentasi kami dari kelompok 1 dari Pak Stanislaus Pisarni Lozaren dan saya sendiri Nursyamsia Jamuri mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau menonton video ini sampai selesai, dan kepada saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Andi Arham Adam STMSC PhD selaku dosen struktur bangunan. Saya ucapkan terima kasih karena telah membimbing kami, dan dengan mata kuliah ini kami lebih mendalami tentang material bangunan lebih baik. Dan terima kasih juga kepada Pak Stanislaus selaku rekan saya dalam kelompok ini yang telah